ketemu lagi di Offside Duo sama gue Panji dan juga Coach Jasin lagi jeda internasional. Mungkin emang nggak ada big match yang seru, tapi kemarin di beberapa jeda internasional atau beberapa uji coba dan juga kualifikasi cukup seru ya. Lo mau dari mana dulu, Coach? Kan kalau Belanda malam ini juga main kan lawan Gibraltar. Tapi kalau lo lihat kemarin, gue bilang justru gue agak kecewa dengan kualifikasi ini. iya. Karena menurut gue, lu masih inget nggak waktu sebelum Piala Eropa gue bilang, sebelum Piala Dunia gue bilang bahwa timnas ini kualitasnya menurun semua. Ya. Karena lack of generation. Ya. Dan kemarin itu terbukti. Lu sebut satu match. Coba lu sebut satu match yang lu tonton. Yang menurut lu bagus. Oh, yang menurut gue bagus mah. Ya. Nggak ada sih. Exactly. Tapi kalau ngeliat dari timnya, gue ngeliat Prancis lumayan. Tapi lawannya Belanda kan belum kelihatan ya. Karena Belandanya juga lagi jelek gitu. Bukan, Belanda kehilangan 10 pemain. Iya, makanya. Di mana 5-6 pemain inti. Jadi itu oke lah. Kita nggak bahas Belanda karena gue yakin kalau Belanda full tim inti bisa ngelawan. Sangat bisa. Iya. Prancis, berapa peluang mateng yang dari set play mereka? Nothing. Nggak ada. Itu semua kesalahan Belanda yang dimanfaatkan. Iya. Ngerti nggak? Padahal kalau lihat timnya, itu luar biasa. Ya. Itu di atas kertas Ya. main di luar semua. Hampir semua main di luar. Iya kan? Tapi they don't create anything. Mereka hanya memanfaatkan kesalahan Belanda, terutama gol pertama Taylor. Ya. Belum Geertruida. Ya. Terus gol kedua Silesen, kipernya. Iya kan? I mean, lu dengan tim kayak gitu kan harusnya lu bisa mendominasi, lu press Belanda dan lain-lain. Bahkan Belanda dapat 5,5 peluang, yang karena nggak efektif aja, karena nggak ada Mbappe. Kasarnya kan gitu. Kita lihat Itali hancur-hancuran. Bahkan mereka sudah rekrut satu naturalisasi, mau rekrut satu naturalisasi lagi. Kata gue ya. Ngerti nggak? Ini diincar satu pemain. Lu kebayang nggak? Itali harus merekrut striker. Kita nonton Italia itu bukan 10-20 tahun, 30-40 tahun, ngerti nggak? Dulu melimpah striker ya, you name it lah. Every generation pasti ada. Bahkan dalam satu generasi bisa ada 4 striker numpuk kayak Vieri, Inzaghi, Del Piero, Totti, buset. Nah sekarang I mean ngemis mereka striker. Boro-boro strikernya bagus, ngerti nggak? Ini striker dari Liga Argentina yang nggak dikenal juga. Kacau sih, kata gue itu. Kan kacau. Italia kacau. Inggris lawan Italia, satu babak luar biasa. Babak kedua, empot-empotan, main bertahan. Iya kan? Kemarin lawan Ukraina itu hancur loh. Bener-bener pegang bola 3 detik nggak bisa. Apalagi namanya Mudryk, atau ampun-ampunan dah. Asli ampun-ampunan. Mereka nggak create banyak peluang, ujungnya crossing. Iya. Tapi ini kan coach, maksud gua even Prancis sama Inggris pun juga emang sering mainnya jelek kan menurut lo juga sering mainnya jelek. Southgate udah berapa kali mainnya pragmatis, mainnya cuma ngandelin transisional juga, ngandelin bola-bola mati, ngandelin direct football yang menurut gue emang Inggris yang sekarang tuh kayak Inggris template aja gitu, nggak bisa ngelihat lagi Inggris yang menarik permainannya, karena kayaknya sekarang Southgate udah kayaknya ngincernya yang penting gue gimana cara bisa dapat trofi nih, pragmatis. Karena kemarin Piala Dunia juga mainnya nggak bagus-bagus amat kok menurut gue. Perancis pun juga oke lah, 1-2 pertandingan ada yang bagus, tapi di final, di 2 laga sebelum final juga nggak begitu bagus kan. Betul. Bahkan orang bilang kayaknya di era Deschamps ini kayaknya udah titik jenuh, tapi ternyata dilanjutin lagi. Makanya gue bilang Deschamps ini juga pelatih miskin taktik. Iya kan? Cuman ngandelin praktis, ngandelin Mbappe sama Benzema. Ini nggak ada Benzema, ujungnya Mbappe juga. Yang mungkin main bola, golnya yang I mean everything bisa cetak. Ya mungkin kalau Deschamps kelebihannya sejauh ini yang gue lihat adalah dia bisa milih tim yang dia mau gitu ya. Walaupun dia dikritik sana sini, tapi dia nemuin pakem skema yang dia mau gitu, dan lumayan works ya. Kualitasnya itu memang bagus. Cuman kan maksud gue kayak kemarin sekarang ada si Randal Muani yang menurut gue nih pemain dari siapa, si Marcus Thuram juga menurut gue belum jadi pemain yang bagus. Muani juga nggak kelihatan. Iya maksud gue, tapi kemarin di Piala Dunia di final ternyata ada bisa kontribusi kan. Menurut gue itulah mungkin Deschamps sejauh ini masih dapat kartu trufnya atau injury time lebih banyak dari Federasi Sepak Bola Prancis, karena dia so far masih ada delivernya. Nah Southgate pun juga nggak jauh beda ya, walaupun kemarin cuma sampai semifinal, tapi ya dia selalu di
turnamen menjadi satu yang lumayan susah dikalahin ya, tapi lagi-lagi belum dapat trofi. Southgate juga hanya ambil pemain, dia nggak peduli pemainnya itu jelek apa enggak. Bukan, sering main atau enggak di klubnya. Iya, maksudnya kan dia di klubnya nggak konsisten. Iya, nggak peduli. Dia udah, yang penting dia udah tahu, oh nih dia cocok sama skema gue. Gitu. Calvin Phillips itu main berapa menit doang, ngerti nggak? Dan ancur-ancuran mainnya. Iya, karena pemain kan butuh ritme bermain. Iya. Maguire dimainin, Luke Shaw main wajar. Iya, ya kan? Maguire, lu punya banyak pemain yang yang lebih bagus gitu loh. Ya Conor Gallagher dipakai mulu babak kedua. Gallagher, aduh. Gantiin Bellingham. Di Chelsea yang amburadul aja, masih cadangan. Iya, makanya. Ya itulah. Gue nggak paham, karena kebetulan lawannya lagi cupu. Ya. Lawannya bener-bener cupu. Italia cupu, Ukraina, Ukraina itu parah. Ya kan dia bilang, kita sekarang emang bukan hasil atau permainan yang kita lihat, yang penting kita bisa main aja udah bersyukur kan kayaknya. Siapa? Ukraina ngomong gitu emang. Setelah kemarin kayaknya dia nggak ikut kompetisi, kayaknya mereka di tengah polemik di negaranya kayaknya yang penting bisa main bola, kayaknya udah bikin mereka happy, walaupun mungkin alibi juga ya. Tapi gue ada satu nama coach yang kemarin menarik, atau lu sempat mantau apa enggak, yaitu Rasmus Højlund. Ini yang dibilang katanya di comparing sama Haaland baru musim ini. Tapi gue langsung ngeliat ya coach, gue tuh suka ngeliat orang sekarang striker-striker baru yang lagi diprospekin kan. Dulu kan ada namanya si Šeško kan, Šeško mungkin belum begitu naik, cuman dalam in the progress. Nah Højlund ini punya kapasitas menurut gue ya untuk menjadi pemain yang bisa diprospek walaupun masih mentah banget. Tapi dengan tinggi badan 190, gaya mainnya nggak monoton yang nunggu doang, terus juga mau kerja keras, jemput bola dan juga ngasih bola. Menurut gua ini pemain yang cukup menarik karena di Atlanta, di Gasperi ini kan dia belum menjadi pemain inti juga sebenarnya kan. Ada si Zapata, ada Muriel, ada siapa juga, Lukman di sana. Dia kadang-kadang lebih masuk menjadi bahkan jadi target man kayak Weghorst di MU gitu. Jemput bola, kerja keras. Tapi so far udah nyetak 7 gol dan di Denmark kemarin baru jadi starter langsung hat-trick, dan kemarin lawan Kazakhstan Denmark kalah nyetak 2 gol lagi dalam 2 pertandingan 5 gol. Ya, ini terlalu dini sih, tapi gue melihat sekarang kayak the rise of nomor 9 lagi yang lebih dinamis, karena dulu kan striker nomor 9 tuh lebih banyak nunggu dan akhirnya mati kan nomor 9 yang the real strikernya. Mau nggak mau mereka harus berevolusi, cocok dengan sepak bola modern, lebih banyak jemput bola, bisa ngasih bola, bisa jadi one to wall pass juga. Dan Højlund nih gue menarik, Højlund, Šeško bisa nggak ngikutin jejaknya Haaland atau mungkin layer di bawahnya kayak Vlahovic dan pemain-pemain lainnya nomor 9 yang kayaknya lagi pengen mulai mendapatkan tempat lagi di sepak bola modern. Gue sih nggak ngelihat dari semua nama yang lu sebut ditambah striker-striker lain, yang gue lihat konsisten hebatnya cuma 2. Siapa? Haaland sama Osimhen. Ya. Gue nggak hitung Benzema, Lewandowski karena itu udah senior lah. Itu dikit lagi pensiun lah. Yang baru masuk tapi muda yang bener-bener nggak ada satu yang gue lihat. Vlahovic tidak, Nunes tidak, dan ini pun juga ini masih mentah. Iya, sangat amat masih mentah. Masih 20 tahun loh, gila. I mean, emang Gasperi ini nggak bisa ngelihat dia kalau dia sehebat itu. Gasperi ini kan untuk gue salah satu pelatih Italia yang bermain non-Itali yang luar biasa pintarnya. Terus Denmark memainkan karena stoknya bapuk, ya kan? Ya lu bayangin aja kalah lawan, udah 2 gol kalah lawan Kazakhstan, please deh, ngerti nggak? Iya kan? Ya kan dia bisa nyingkirin Poulsen, ada si siapa? Ya Poulsen itu udah tua juga. Braithwaite. Ada Lord. I mean, lu singkirin Braithwaite, gua rasa BP pun juga lebih bagus daripada Braithwaite, ngerti nggak? Kalau BP sekarang main nih, lebih bagus daripada Braithwaite. Bukan sesuatu yang susah, ngerti nggak? Tapi buat 20 tahun oke lah, ini prospek. Iya. Ini prospek, cuman kita nggak. Gue nggak bilang dia jelek, cuman kalau lu dilihat media sekarang, wah jadi uberan klub-klub Eropa, itu sampah semua. Tapi minimal ini udah mulai menjadi radar aja, masuk radar untuk pemain muda yang mulai dilihat bisa konsisten nggak 2 tahun 3 tahun ke depan. Sama kayak Vlahovic, sama kayak pemain Portugal waktu di timnas yang gantiin Gonçalo Ramos. Iya, banyak pemain yang kebetulan cetak banyak gol dalam event penting seolah-olah gitu. Cuman gue bilang sih jangan terlalu berharap karena ujungnya lu kena PHP. Nah, di lain kesempatan justru tim-tim yang yang menengah mungkin itu pelan-pelan lebih kuat. Kecuali tim papan gini, Eropa itu kan ada tim
top 10 lah. Ya berarti Top Nations 10. League kan ada 4 Ya, juga ya, ada 4 layer kan. Ada 4 layer. 4 layer. Let's say tim paling bawah itu udah kartu mati. Ya, tim kayak Gibraltar, Liechtenstein, Luxembourg, San Marino, Faroe Island itu udah kartu mati. Udah itu lawan tim apapun menang, ya kan. Layer ketiga itu tim kayak Kazakhstan. Yang pernah mulai bangkit. Layer kedua itu mungkin kayak Ceko. Kayak Yugo. Kayak Kroasia masih layer 1, tapi Kroasia lawan Wales tanpa Bale aja nggak bisa menang gitu kan. Nah, layer 1 ini drop mayoritas. Oke. Layer 2 ada yang meningkat, ada yang stuck. Layer ketiga pun ada yang meningkat, ada yang stuck. Layer keempat kartu mati. Nah, ini yang justru bikin seru. Cuman sekali lagi gue kasih 4 hari beruntun live comment. Nggak ada yang menarik. Yang ngomong tahu siapa nggak menarik? Itu member gue yang nonton. Dan itu tiap match itu ada 1.000-2.000 yang nonton. Ngerti nggak? Padahal tetap membernya tetap ada, cuman nggak menarik semua bilangnya. Peaknya itu di 300-400 orang, tapi putranya total 2. Artinya keluar masuk. Ngerti nggak? Dan mereka sendiri yang bilang, Coach lain kali nggak usah kasih live comment negara lagi deh. Bahkan kemarin Inggris Ukraina banyak yang bilang ini lebih bagus nonton Brighton lawan Brentford daripada. Iyalah, jelas lah itu. It's so poor gitu loh. Padahal kalau kita bicara timnas, pilihan pemain bintang semua kan. Tapi kualitasnya begitu parah. Satu juga yang punya peran itu pelatih. Jangan bilang Ronaldo hebat. Lawannya Liechtenstein yang penduduknya 39.000 sama Luxembourg kemarin. Siu. Ngerti nggak? Dia siu lah. Iya. Jadi, I mean, come on. Kalau Inggris lawan Itali, itu oke lah. Ngerti nggak? 3 poin yang sangat penting. Alot ya. Iya kan? Alot. Emang big match. Sejelek-jeleknya Itali, Inggris pun nggak hebat-hebat amat, tapi Italia, sorry, untuk gue Italia sangat menyedihkan, ya kan? Iya, skuadnya menyedihkan. Belanda jelek karena kehilangan banyak pemain. Kalau itu pemain balik semua di bulan Juli, ibarat ngelawan siapapun berani. Lawan juara dunia kalah adu penalti kok. Iya kan? Bisa ngelawan. Iya, karena kemarin terlalu banyak pemain cedera, jadi oke lah, tutup mata walaupun main ancur-ancuran, terutama pemain muda. Apalagi Portugal, Jerman uji coba, menang 2-0. Oh ya, mereka nggak main karena mereka tuan rumah, sorry. Terus Belgia menang lawan Swedia. Pelatih baru. Swedia pun kayak Norwegia, Ukraina ya gini-gini aja di tier 3, tier 2, tier 3 naik turun. Di kadang Lukaku aja bisa cetak hat-trick. Lu kebayang nggak? Kalau Lukaku cetak hat-trick, something wrong dengan lawannya. Bukan Lukakunya yang hebat. Tapi Belgia itu emang jago dalam kualifikasi atau jago dalam uji coba. Tapi begitu di turnamen selalu hilang. Itu yang gua nggak ngerti. Kenapa dia begitu di kualifikasi begitu produktif, pemain-pemainnya bisa deliver, begitu kompetisi hilang semua gitu. Secara permainan nggak nyatu, secara individual Kevin juga. De Bruyne main, Trossard main, Lukaku main, beberapa pemain oke lah yang kita kenal. Gitu-gitu aja. Iya, memang ini gitu-gitu aja. Masih itulah makanya kalau susahnya negara tuh emang nggak bisa menilai dari cuman 2 uji coba, kualifikasi. Karena ujung-ujungnya pun kadang di turnamen pun lo main jelek pun bisa, tapi juara tuh juga bisa kan. Agak susahnya gitu karena kayak Belanda 2010. Kapan main bagus? Gak ada bagus-bagusnya. Paling minimal solid aja kalau Belanda dari 2010 ya dengan selisih 1 gol, 2 lawan Jepang yang menang 1-0. Bert van Marwijk tapi masuk final. Iya, itu yang enggak, di sini kalian harus belajar. Jangan menilai pertandingan itu dari juara dunia atau juara apa. Enggak, belum tentu bagus. Lu lihat sekarang Argentina yang bilang juara dunia, lihat pemain-pemainnya kemana. Kipernya masih stuck di Aston Villa, Romeo terseok-seok. Fernandes doang, oke, lumayan bagus, enggak top. McAllister yang digadangnya hilang juga. Belum Kunya back kirinya atau Tagliafico gone, ngerti nggak? Nggak ada yang hebat kecuali Di Maria udah berumur, kecuali Messi. Iya kan? Mereka lebih secara timnya bagus, tapi untuk individual ternyata nggak kurang bagus. Nggak bagus. Karena they are tournament player. Beda, emang harus dibedain. Atmosfernya dapat dan segala dan lain-lainnya. Angin segarnya dapat. Ya kan? Nah,
Maroko bisa ngalahin Brasil. Iya, Brasil nggak ada Neymar dengan beberapa pemain cadangan amburadul. Iya. Emang Maroko hebat? Nggak juga. Emang pemainnya kemana? Itu masih banyak yang main di Angers, Soufiane Boufal itu masih di rank 20 loh. Iya. Ngerti nggak? Iya. Soufiane Amrabat mana? Iya kan? Ziyech nggak dimainin sama sekali di Chelsea. Iya, cadangan. Ya, jadi kalau mereka bisa ngelawan Brasil, ya Brasil is Brasil. Iya. Brasil dengan Neymar masih ada lah, masih bisa berhitungkan. Ya. Tapi kalau cuma ngandelin Richarlison sama Anthony atau Vinicius, Rodrigo, ya ganti-gantian. repot. Iya, emang gua ngeliat masa depannya Brazil juga suram sih. Tapi emang iya ya, sekarang regenerasi semua tim ya, maksud gua semua tim gak cuma Eropa. Itu udah gue bilang sebelum Piala Dunia dan Piala Eropa. Even Brazil, Argentina pun juga secara individualnya turun ya kualitasnya ya. Menurun, semua menurun sampai ya gue rasa mayoritas itu mending nonton IPL. Iya. Nah, udah kita dari kualifikasi dan juga uji coba negara karena memang biasanya setiap jadi internasional tuh nggak menarik tonton, tapi biasanya menurunkan viewers juga ya. Masuk offset 2 juga agak nurun. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Gak bisa nonton Piala Dunia? Gak guna nih? Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Ya, kalian bisa nonton live semua pertandingan Piala Dunia U20 Timnas Indonesia dan eksklusif via Next Parabola yang dapat menjangkau ke semua daerah di Indonesia. Bener-bener semua daerah. Jadi kalau tempat lu nggak ada internet atau apa, pakai ini bisa terjangkau. Kalau tempat lu pun ada internet pun nggak ada masalahnya dengan nggak ada salahnya pakai Next Parabola karena gambarnya bagus HD. Nah, untuk paket berlangganan World Cup U20 lagi diskon 100.000 dan free paket basic, kids dan diamond serta ada kesempatan undian untuk 10 orang nonton Piala Dunia live di GBK. Langsung di GBK tuh nonton Piala Dunia U20. Kapan lagi nonton timnas sambil lihat main-main bintang yang masih muda tuh, Coach. Ya, betul sekali dan mumpung lagi banyak promo beli sekarang ya. Link ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa nonton bola, ingat Next Parabola. Lanjut ngomongin pelatih tim ayam sayur. Dipecat. Kalau biasanya kalau ngomongin Spursnya males, tapi kalau untuk ngomongin kontennya enggak, kali ini gue seru. Ya karena masih seneng ya, karena pelatihnya yang dipecat bukan timnya yang kita ngomongin. Karena timnya lagi goyang internal. Conte, tapi ini yang gue bilang kan kemarin di DPI pun kita sempat ngebahas kalau coach mungkin bilangnya ini message dari Conte untuk ke manajemennya, oke, lo jangan nge-backup pemain lo harus backup pelatihnya. Tapi gue bilang, di satu sisi, kalau buat manajemen juga pasti ini kayak buat tamparan besar, either dia bisa nerima refleksi, tapi biasanya yang udah-udah, manajemen akan nge-sack pelatihnya, karena ini membuat kayak lo ngejelekin tim lo, ngejelekin manajemen, ngejelekin pemain, ya lo sudah... Sebenarnya gue nggak ngelihat ngejelekin, dia membuka masalah yang harus diperbaiki. Iya. Ini beda dengan kasus Dodo, tapi gue nggak mau bahas itu. Pilihannya kan ada dua. Manajemen akan bilang, oke, Conte benar, kita berjiwa besar, kita salah, kita duduk bareng. Tahun depan apa yang harus kita lakukan? Pemain mana yang harus digeser? Itu kalau manajemennya berjiwa besar. Tapi apa yang lu bilang benar, seperti manajemen lainnya, ego tinggi karena duit banyak, di-sack pelatihnya. Dan gue nggak ngelihat ada gosipnya. Kalau Nagelsmann bisa, Nagelsmann tolol sih, asli. Kalau seandainya justru gue bilang untuk Spurs juga, jangan terlalu buru-buru ambil pelatih. Lu sisa 10 pertandingan, mending lu habisin, kan? Lu habisin, lu punya waktu, lu evaluasi lagi, lu bicara dengan 1 kandidat, 2 kandidat, 3 kandidat, 4 kandidat. Karena walaupun mereka punya kontrak, waktunya transfer itu pada saat transfer window buka. Kalau lu sekarang buru, bahkan untuk yang kosong kan Nagelsmann sekarang. Untuk Nagelsmann juga jangan diambil satu tawaran ini. Lu mending tunggu, lihat siapa yang itu. Gue bilang kalau how pinter dia ambil Nagelsmann. Cuman kembali lagi ternyata manajemennya Spurs ya kayak manajemen lain. Kayak dan maunya kemana? Ya kita nggak tahu. Cuma kita bisa lihat setelah kasus
Conte buka aibnya, kita lihat siapa yang akan dijual musim ini, ya kan? Ya. Apakah ada perubahan? Apakah pemain-pemain Conte yang dibeli itu dipertahankan atau dibuang? Karena itu maunya Conte kan. Ya. Nah, bisa aja pelatih baru masuk siapapun itu pelatihnya bilang, nggak ini gue nggak setuju, atau dia seandainya seleranya beda dengan Conte, ini saat A, B, C, D, E, gue kick semua, ya kan? Nah terus lu maunya kemana? Karena kalau dia nggak dapat pemain baru, pemain yang dia inginkan minimal 5, terus flop, ya gue nggak dapat pemain. Iya kan, tapi kan? itu kan menjadi siklus yang berulang nggak sih ujung-ujungnya? Terus kan Mourinho. That's why Conte bilang, apa yang lu raih 20 tahun terakhir? 20 tahun loh. Nggak ada. Nothing. Selain piala apa? Audi Cup. Iya. Ya, nothing. Kenapa bisa nothing? Ya karena lu nggak merubah pattern lu. Iya. Jadi bukan salah pelatih aja. I mean, Kane Son masih di situ-situ aja. Iya. Ngerti nggak? Ya mungkin sebenarnya bisa cabut, cuman emang manajemen juga kampret juga kan, kayak iya. harga yang normal. Mungkin orang kayak Son sama Kane itu nggak cocok dengan sistemnya. Mereka lebih bagus untuk counter attack. Mungkin Conte pengen lebih menguasai pertandingan, lebih melakukan high press, dan Son nggak bisa main dengan sistem kayak begitu, ya kan? Nah, hal kayak gini ya dengan siapapun pelatihnya, gue nggak tahu, kecuali pelatihnya nggak kayak Conte, nggak kayak Ten Hag, nggak kayak Pep, nggak kayak Arteta bisa disetir. Mungkin kayak Potter, tipikal Potter itu kan kayaknya bisa disetir, ikutin apa maunya owner, terus kita follow kayak itu. Tapi gue merasa gimana ya, kayak Conte ini lebih ke oke lah, mungkin kalau manajemen juga punya andil besar dalam lebih memihak pemain. Misalnya kita nggak pernah tahu tuh apa yang dibuka di aib di belakangnya yang secara gamblang. Tapi maksud gue, kalau emang dia pelatih yang bagus, coach, kok dia nggak bisa merubah situasi yang lagi jelek itu menurut gue kan? Maksud gue, Conte ada salahnya juga. Iya kan? Yang kita lihat ini pemain tidak termotivasi. Cuman kita nggak bisa menilai gitu, karena kita nggak pernah tahu seperti apa omongan dari manajemen atau perjanjian manajemen ke Conte. Iya. Seandainya Conte mau mencadangkan Kane. Nah itu maksud gue. Masa iya sih nggak bisa kayak gitu? Ya, campur tangannya Levy. You never know. Campur tangannya Si Levy ya. manajemen, mungkin mereka bilang Son, Kane harus main terus. Oh, kalau Son sih enggak sih, karena beberapa kali kan dicadangin kan. Ya. Kalau Kane ya. Atau Eric Dyer. Atau Hugh Bjerre. Ngerti nggak? Mungkin ada perjanjian seperti itu. Maka dari itu kayaknya Conte nggak mau disalahin, karena feeling gue dia tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan keinginan dia. Ngerti nggak? Iya. Nah, maka dari itu kemungkinan, maka dari kita nggak bisa ngejudge. That's why kita tidak bisa menjudge Conte salah atau tidak, because we never know what is happening behind the scene. Tapi gue rasa kalau kontrak kayaknya nggak mungkin, coach, karena Conte tipikal pelatih yang keras. Kayaknya di awal kalau ada kontrak kayak gitu, gue yakin dia bukan tipikal pelatih yang mau disetir, karena lo tahu dari awal di Juve, di Inter, Chelsea, exactly, nggak mau disetir kan? Nggak mungkin kalau di kontrak ada penyebutan kayak gitu. Kedua, lo mungkin nggak dikontrak, cuman campur tangan ini kayak titah terus ya. Intervensinya itu kuat dari Nah, tapi biasanya dia akan lebih cablak, dia akan lebih gamblang ngomongin hal yang seperti itu. Kan dia bilang selama ini gue cover. Ya, tapi itu mungkin lebih ke individualnya sih, kalau menurut gue. Individualnya memang udah nggak termotivasi. Gue nggak tahu, pokoknya dia bilang selama ini gue cover. Kita nggak tahu apa yang dia cover. Ya. Cuman sesuatu yang di cover itu bobrok. Ya. Sampai dia keluarkan, tapi dia tidak membahas detail. Ya. Cuman yang jelas, nggak membahas detail aja udah dipecat. Iya, ya sebenarnya sih ini emang lebih ke, kalau gue melihatnya lebih simpel sih, kayak emang pemain-pemainnya nggak bisa dimotivasi sama dia, dan emang secara kualitasnya menurut gue jelek sih main-main Spurs ya, karena kayak tambal sulam. Oke lah, Kane Son secara individual oke gitu, cuman sisanya kan main-main lainnya siapa tuh? Eric Dyer, Betul. Ben Davies, siapa back yang dari Barcelona, back sayap Emerson Royal, siapa lagi? Menurut gue ini kayak pemain nanggung dibeli gitu loh. Terus Brian Gill, Kulusevski, ya maksud gue Kulusevski dari Juventus yang jelek, oke lah sempat bagus, tapi kan ternyata cuman bagusnya 6 bulan terakhir doang. Musim ini nggak deliver sama sekali. Biasa aja. Romero. Ya,
Kalau Romero ya jelek gua lumayan lah karena dia membuktikan lumayan jadi jelek. enggak lumayan enggak jelek lah karena dia jadi back terbaik Serie A 2 tahun lalu kan. Iya lumayan. Ya Stefan De Vrij juga 3 tahun yang lalu. Iya. Cuman kan De Vrij udah tua. Habis itu hilang juga. Kalau dia masih muda jadi back utama juga di timnas Argentina. Maksud gua timnya pelatihnya sama pemain-pemainnya emang nggak ngejel ya. Jadinya ini kayak membuat Conte kayak frustrasi ini. Emang skuadnya kan skuad terjelek yang dia pegang kan. Juventus kan kualitasnya masih bagus. Yeah. Inter di bawah dia bisa lumayan masih punya uang. Chelsea di liga yang nggak bagus timnya lumayan. Ini kan ibaratnya paling jelek lah skuad yang paling dia jelek. Enggak lah, gue nggak setuju kalau dibanding yang tim yang dia pernah pegang. Oh iya. Ya kan? Ibaratnya kayak Mourinho ngelatih yang tim paling jelek ini juga sama Roma kan. Dibanding dia Mourinho ngelatih. Ya Porto kita nggak usah lihat lah karena kan Liga Portugal kan Inter Madrid, MU. Ini skuad terjelek emang kersnya di Spurs berarti bukan di pelatihnya yang salah. Lagian lu setolol apa lu mau ngelatih Spurs gitu loh. Yang kedua, Paratici begitu gagal Juve diambil sama dia. Ya kan menurut gua Paratici datang sebelum Conte. Paratici aja di Juve udah gagal. Paratici minta Conte. Iya makanya. Dan Paratici nggak dipecat. Iya. Nah ini kan harus sepaket kan, karena sama-sama goblok. Karena PSG pun direktur olahraganya diganti kan dari zaman Leonardo, terus siapa yang sebelumnya Emenalo, sekarang siapa Campos kan, kan juga punya andil gitu. Berarti emang manajemen nggak dipecat. Iya manajemen lo yang katro gitu kan. Nggak apa-apa Spurs. Tolong dipertahankan manajemen kayak begini. Tapi Nagelsmann menurut gue bener kan yang gue bilang soal Neuer itu kan, coach. Sedikit banyak ada ngaruhnya kan. Konflik dia sama pemain tuh ngaruh karena. Bayangin, Neuer itu lebih tua dari dia. Iya kan, Nagelsmann umur gue, bayangin 35 kan. Nah ini yang gue dari awal bilang, Nagelsmann oke lah masa depannya secara potensi oke. Ada Moneyball-nya juga dapat gitu ya, dia ngandelin statistik. Tapi kan beda nanganin ruang ganti Munchen dengan pemain bintangnya. Apalagi Neuer, yang dia ributin Neuer langsung yang kepala sukunya kan. Sedikit banyak walaupun dia sempat didukung sama si Oliver Kahn, sama si siapa tuh lagi, Salihamidzic. Tapi tetap aja ruang ganti itu kan milik pemain gitu ya. Ini kasusnya kayak Spurs. Gue bilang terlalu berlebihan juga. Iya. Manajemennya ngerti nggak? Nggak boleh. Tapi gila sih. Manajemen itu harus konsekuen. Dalam arti klub itu lebih penting dari any kind of players. Iya. Dan gue itu ngalamin selalu ada anjing yang bajingan, pemain yang bajingan, yang dalam tim yang merasa dirinya hebat bisa mempengaruhi pemain lain. Nah pemain gitu harus digeser, iya kan? Iya. Ya kan kita nggak tahu. Emang Neuer kan enggak main. Feeling gue Neuer pelan-pelan mau digeser itu. Iya. Ya itu yang baru kebuka baru Neuer, yang lain baru kebuka kan sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena dia beli Jan Sommer yang udah senior banget. I mean kalau Jan Sommer perform, nggak ada alasan untuk pakai Neuer. Maka dari itu kompor lah. Manajemen Munchen ini ya sekarang ya, lu lihat 5 tahun kan gue sering gonta-ganti. Sama Flick juga ribut. Ya udah nggak 11-12 sama ayam sayur. Tapi kan cuma kualitas pemainnya lebih bagus. Tapi kan statistik selalu jabarin ya. Nagelsmann selalu menang di Liga Champions, terus juga masih peringkat atas walaupun sekarang kegusur kita sama Dortmund ya. Tapi kan gue juga selalu bilang ya sama lu ya, waktu kita bahas di Liga Champions, Liga Jerman, Bayern yang di bawah Nagelsmann tuh gue nggak ngelihat agresivitas. Gak sebagus Flick. Iya, flair-nya tuh hilang gitu ya. Lu main tuh kayak template, kayak robot, kayak monoton gitu. Gue lihat justru gue bilang nggak kayak robot tapi bener-bener hilang kreativitas. Iya, kayak monoton coach, kayak kayak lu main tapi mungkin juga karena pemainnya lagi underperform. Lagi drop. Ya bayangin lu punya Choupo-Moting jadi top scorer kan berarti ada yang salah dengan tim lu. Itu yang salah siapa? Itu kan manajemen yang salah. Ngerti nggak? Beli lu kehilangan Lewandowski ganti Choupo-Moting ya kali, ngerti nggak? I mean manajemen pun nggak lepas dari kesalahan. Ya soalnya juga ada pertanyaan kan bagaimana dia ternyata nggak bisa deliver si Mane, terus juga si Gravenberch kan juga ternyata malah jadi cadangan doang. Ternyata nggak cocok nih ternyata manajemen harapkan sama Nagelsmann deliver tuh kayaknya nggak cocok. Mane nggak dapat ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ini sebuah contoh lu gagal dalam sebuah klub bukan berarti lu jelek. Iya benar. Ya Nagelsmann bukan pelatih jelek ya. Iya. Bukan pelatih jelek, tapi sama kayak Mourinho, dia berhasil trofi bukan berarti dia pelatih bagus. Anjing, itu sih gue nggak setuju. Udah cukup, selesai. Bye-bye. Enggak, tapi terakhir, kalau ngomongin soal sekelas Bayern Munchen, coach, bisa keduluan sama media tuh menurut lo parah nggak sih? Jadi dia udah mutusin ngesak, udah dapet Tuchelnya, bahkan si Nagelsmann belum tahu, coach. Parah.
Sekelas Munchen loh. Itu menunjukkan betapa tidak profesionalnya Ya kan? mereka. Gila ya. Dan untuk gue sih simple. Pemain-pemain yang ada di atas, terutama Oliver Kahn sama mantan pemain ya. sama Salihamidzic. Nah, ini parah. Mereka terlalu vokal juga. Gue nggak suka nih si Kahn, Salihamidzic terlalu vokal juga ke media kan. Apa-apa dikit dia ngebales. Dan sekarang kayak gila lo bisa keduluan sama media sampai Romano bisa tahu ya kan. Ini parah. Pukulan besar buat Sikap yang sangat amatir, sangat tidak profesional. ya itu tapi bahasan dari satu. Tapi menurut tuh Tuchel bisa deliver nggak musim ini? Juara Bundesliga dan Liga Champions. Maksud gue di Liga Champions punya kandidat Champion berat. berat ya? Tapi Bundesliga ya bisa. Oke, itu dia dari dua kali ini kita akan segera melihat nanti akhir pekan akan ada Liga kembali bergulir dan juga akan ada bahasan tentang big match, ada City lawan Liverpool. Sampai jumpa.